Baik, selamat malam dan selamat berjumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana sepanjang satu hari yang kita lalui, bahkan kita melangkah bersama dengan Tuhan, mungkin setiap langkah kita, bahkan setiap tindakan kita selalu menyakiti hati Tuhan. Nah, di sore hari ini kita mau mohon ampun di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena dosa itu menjadi penghambat, dosa itu menjadi penghalang kita, penghalang buat kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dosa itu bisa menghancurkan segala yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sore hari ini juga saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahkan keadaan baik-baik. Mungkin di antara kita yang mengalami flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya, namun tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu, Tuhan sanggup bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu di sore hari ini. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat 1, di situ di mana Raja Daud mengatakan bahwa ia tidak tinggi hati, bahkan ia tidak memandang dengan sombong, bahkan tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau ajaib. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan yang besar, bukan berarti juga kita tidak melakukan pekerjaan yang untuk mendatangkan keuntungan, namun dari semuanya itu harus didasarkan kepada Tuhan, karena Tuhan sebagai pemberi, karena Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, maka semuanya kita harus berdasarkan firman Tuhan, atau kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di sini Daud mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh tinggi hati. Kita memiliki kesuksesan, kita memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata, namun kita tidak menggunakan pengetahuan, kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk bisa menindas orang-orang yang pendidikannya sederhana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini kita diingatkan oleh si Raja Daud bahwa dia tidak tinggi hati, bahkan dia tidak memandang dengan sombong, bahkan dia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, ya kan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat untuk jemaat Tuhan, apalagi di tengah-tengah pergumulan yang besar, pergumulan yang membuat kita takut, khawatir, dan bahkan ya tidak berdaya. Namun apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, tentu jemaat bertanya-tanya bertanya kepada kita, loh, kenapa kita tidak boleh bekerja keras? Tentu melakukan pekerjaan yang berat, bahkan bekerja keras itu tidak salah. Namun yang salah itu lebih fokus untuk mengerjakan pekerjaan dibanding mengutamakan Tuhan, itu yang salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita bekerja keras boleh saja, boleh. Namun kalau melupakan Tuhan, lebih fokus kita untuk mengutamakan pekerjaan dibanding untuk mengutamakan Tuhan, itu yang salah, ya kan? Tuhan tidak melarang kita untuk tidak boleh bekerja keras, Tuhan tidak melarang kita untuk bisa tidak bekerja, ya kan itu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka
di malam hari ini kita diingatkan oleh si Daud bahwa hidup ini tidak boleh sombong, hidup ini tidak boleh tinggi hati, hidup ini tidak boleh egois terhadap sesama kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini kita belajar. Mari kita merendahkan hati kita, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan mari kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini kita percaya, kita tahu, kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita buat harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini juga kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kan pasti orang bertanya-tanya, kalau apakah bencana yang dialami oleh bangsa ini, apakah seluruh masyarakat ini, apakah kehendak Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun saya percaya bahwa jikalau itu dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikan. Jikalau bahkan Tuhan mau menyatakan mujizat, pasti Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di malam hari ini juga saya meyakini bahwa kita semua berharap dimanapun kita saat ini, kita berharap semua dalam berkat pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini juga saya merindukan atau saya memiliki kerinduan untuk kita saling bergandengan tangan, kita saling menopang satu dengan yang lain, supaya kita berjalan bersama-sama. Kami sebagai pelayan Tuhan, kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu, bahkan jemaat Tuhan. Kita saling bahu-membahu, kita saling bergandengan tangan, kita saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah situasi saat ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita menolong seseorang bukan harus membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang tidak dia punya atau apa yang dia tidak miliki. Namun kita bersedia mendengarkan curahan isi hatinya, bahkan kita bersedia mendengarkan cerita, bahkan pergumulan, bahkan apa yang dia sampaikan, itu sudah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu besok Tuhan tidak tanya kepada kita bahwa apa selama kamu hidup di bumi, apakah selama kamu hidup di dunia, apa jabatanmu, apa yang kamu sudah lakukan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak menanyakan itu ketika waktunya tiba. Tuhan akan menanyakan, sudah berapa banyak orang, sudah berapa banyak jiwa yang sudah mendengar tentang kebaikanku. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, maka di malam hari ini juga saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dikasih oleh Tuhan. Bahkan di malam hari ini saya percaya juga bahwa Tuhan pasti ada dalam dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan seluruh jemaat, baik yang ada di manapun, bahkan secara khusus untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita terus bergandengan tangan, kita terus saling menopang satu dengan yang lain, karena kita percaya bahwa kita bersama-sama membawa
hidup kita. Kita bersama-sama membawa tujuan kita. Kita bersama-sama mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Bapak Ibu, bahkan tidak meninggalkan saya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan, buat anugerah, buat pertolongan Tuhan yang kami rasakan sampai malam hari ini. Kami mohon ampun Tuhan jikalau sepanjang hari-hari, bahkan secara khusus hari ini ada hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan, ampuni kami. Bahkan malam hari ini kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai jemaat, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Secara khusus untuk Bapak Saudara yang sakit malam hari ini, kesembuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Melewat makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga itu sebagai saluran penyembuhan baik buat mereka ya Tuhan. Terima kasih, bahkan kami berdoa untuk sebagai seluruh para pelayan Tuhan, seluruh para pendeta dimanapun mereka saat malam ini. Tuhan tanamkan buat mereka untuk mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat saat ini. Karena dalam situasi kondisi saat ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pakai kami sebagai terang, pakai kami sebagai sandaran buat mereka ya Tuhan. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kami hadir di sana untuk menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk seluruh bangsa, bahkan secara khusus untuk bangsa Indonesia, pemerintahan, presiden, wakil presiden, bahkan serta menteri yang ada dari pusat sampai ke setiap daerah, bahkan sampai ke tiap lingkungan desa di mana kami berada. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami yang ada, sehingga mereka dapat bertanggung jawab, sehingga mereka dapat menjalankan tugas roda pemerintahan sesuai dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan di malam hari ini juga kami hamba-Mu terus mendukung di dalam doa untuk STT. Tuhan memberkati setiap para dosen, setiap para pembina, bahkan setiap para mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Berkat Allah terus menaungi mereka. Berkat Allah terus melimpah atas hidup mereka. Sehingga dalam situasi bahkan saat ini yang bangsa kami bahkan pandemi COVID-19, namun kami percaya, namun hamba-Mu yakin bahwa kuasa Allah terus melingkupi, kuasa Allah terus menaungi STT bersama dengan para staf, para pengajar, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Bahkan segala kebutuhan mereka tiap-tiap hari, Engkau yang mencukupkan dengan cara-Mu tersendiri ya Tuhan. Karena sesuai dengan namanya STT, maka pertolongan Allah sempurna atas sekolah ini, sehingga semua mahasiswa-mahasiswi, bahkan seluruh staf pembina yang ada mengalami kesejahteraan yang daripada Allah terus menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih. Bahkan malam hari ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka dalam situasi, dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Engkau memberkati, memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan malam hari ini kami mau lepaskan lelah kami, kamu mau melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna atas hidup kami, sehingga esok hari kami bangun dengan kekuatan, semangat yang baru untuk kami bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.